Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Dalam rangka memantapkan pembangunan infrastruktur, pemerintah Provinsi Gorontalo memperjuangkan pembangunan terminal tipe B. Guna mendukung hal tersebut, penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur didampingi Kepala Dinas Perhubungan Jamal Nganro menggelar studi tiru melihat dari dekat terminal Tangkoko Bitung tipe A yang menyajikan terminal serasa bandara pada Jumat 21 Juli 2022. Dalam rangka memantapkan pembangunan infrastruktur, pemerintah Provinsi Gorontalo tengah memperjuangkan pembangunan terminal tipe B. Guna mendukung hal tersebut, penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur didampingi Kepala Dinas Perhubungan Jamal Nganro menggelar studi tiru melihat dari dekat terminal Tangkoko Bitung tipe A yang menyajikan terminal serasa bandara pada Jumat 21 Juli 2022. Saat ini lanjut Jamal, Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo telah selesai membuat desain perampungan untuk terminal tipe B yang akan dibangun di Limboto. Rencananya terminal ini akan diintegrasikan dengan pasar modern yang sedang dibangun oleh Pemda Kabupaten Gorontalo di lokasi yang sama. Di tempat yang sama, Penjagup Hamka menyampaikan terminal Tangkoko memang layak untuk ditiru karena modelnya mirip terminal di bandara. Meskipun terminal Tangkoko adalah tipe A dan Gorontalo masih rencana pembangunan terminal dengan tipe B, tapi yang perlu dilihat adalah hospitality dan penggunaannya. Terminal tipe A Tangkoko dilengkapi dengan ruang tunggu dengan pendingin udara, tenan makanan dan penjual usaha mikro, kecil, dan menengah. Ada juga ruang kesehatan dan laktasi, fasilitas difabel, ATM galeri, mesin antrian, mesin survei kepuasan masyarakat, free wifi dan port charger, voice direction atau announcement, dan fasilitas protokol kesehatan. Usai meninjau lokasi terminal, Penjagup Hamka yang juga didampingi istri Dr. Gigi Gamaria Monoarfa dan Rem 133 Nani Wartabone dan beberapa pimpinan OPD dijamu oleh Wakil Wali Kota Bitung Hengki Honandar di ruang kerjanya di kantor Wali Kota. Kunjungan kerja Penjagup Hamka di Kota Bitung bersama rombongan diakhiri dengan mengunjungi Pelabuhan Pelindo Wilayah 4 Bitung. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kandung. Pertemuan yang sederhana namun cukup serius ini berlangsung di ruang kerja Wagub Kantor Gubernuran Sulawesi Utara pada Jumat 22 Juli 2022. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kandung. Pertemuan yang berlangsung sederhana namun cukup serius ini berlangsung di ruang kerja Wagub di kantor Gubernuran Sulawesi Utara pada Jumat 22 Juli 2022. Usai pertemuan, Hamka menyampaikan pertemuan tersebut membahas peluang kerja sama antar Sulut dan Gorontalo. Dua daerah ini dikenal punya sejarah yang sama, karena pernah tergabung dalam satu provinsi, kemudian Gorontalo dimekarkan menjadi provinsi sendiri. Lebih jauh, staf ahli Kemenpora ini menambahkan Pemprov Gorontalo ingin belajar dari Pemprov Sulut tentang bagaimana proses pengusulan yang ditetapkannya daerah sebagai kawasan ekonomi khusus pariwisata Likupang.
Mengingat Gorontalo juga berencana akan mengusulkan Gorontalo Utara, Paguyaman, Kuandang yang diusulkan menjadi kawasan ekonomi khusus. Ya, pertama syukur alhamdulillah pagi hari ini saya diterima secara kekeluargaan oleh Pak Wakil Gubernur. Antara lain memang kita ingin bicara soal kerjasama ekonomi antara Gorontalo dan Sulawesi Utara, terutama di aspek pertanian, perikanan, dan kelistrikan. Karena dua daerah ini kan sebenarnya secara kultur dan secara topografi memang sangat signifikan untuk kita bisa bicara ke depan. Nah, setelah ini kita mau ke Bitung. Gorontalo ingin membangun terminal di Limboto. Nah, benchmarknya itu ada di Tangkoko. Kemudian kita juga akan berkunjung ke pelabuhan di Peti Kemas, kita melihat bagaimana aspek ekspor perikanan, pertanian, sehingga memang semakin baik hubungan ini maka akan semakin bagus juga membuka peluang ekonomi antara Gorontalo dan Sulawesi Utara. Hal yang sama dikatakan Wagub Sulut Stephen Kando. Atas nama Gubernur Oli Dondo Kambe, ia mendukung penuh rencana kerja sama ini. Stephen juga mengaku senang atas kunjungan Penjagup Hamka dan jajarannya ke Sulawesi Utara. Kunjungan kerja penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur di Kota Manado, Sulawesi Utara dimanfaatkan untuk mengunjungi asrama mahasiswa Gorontalo yang terletak di Jalan Sudirman 2 nomor 12 Kecamatan Wenang Sabtu pagi 23 Juli 2022. Kunjungan kerja penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur di Kota Manado, Sulawesi Utara dimanfaatkan untuk mengunjungi asrama mahasiswa Gorontalo yang terletak di Jalan Sudirman 2 nomor 12, Kecamatan Wenang, Sabtu pagi 23 Juli 2022. Asrama 3 lantai itu baru selesai direnovasi dan diresmikan akhir Desember tahun 2020 yang lalu. Namun menurut Hamka, kondisi asrama saat ini terlihat tidak dirawat. Menurutnya diperlukan pemeliharaan yang baik untuk menunjang tempat tinggal anak-anak Gorontalo yang sedang mengembang studi di Manado ini. Terkait asrama ini dilanjutkan Hamka, pemerintah Provinsi Gorontalo terus berkonsentrasi dalam hal pengembangan SDM. Menurutnya wajah Gorontalo ada pada penguatan SDM. Jadi untuk membentuk SDM yang mumpuni harus didukung dengan perpanjangan tangan dari pemerintah daerah. Harus ada yang mengkoordinir atau ada kantor bengkulu yang mengelola supaya lebih tertib dari aspek kebersihan, kemudian penjagaan aset. Apalagi ini kan di pusat kota, luar biasa. Gitu ya. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur meresmikan Jalan Karya Bakti TNI Korem 133 Nani Wartabone yang menghubungkan antara Desa Totopo menuju Desa Sukadamai, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo pada Selasa 20 Juli 2022. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur meresmikan Jalan Karya Bakti TNI Korem 133 Nani Wartabone yang menghubungkan antara Desa Totopo menuju Desa Sukadamai, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo pada Selasa 20 Juli 2022. Jalan sepanjang 3.430 meter tersebut merupakan kerjasama antara pemerintah Provinsi Gorontalo dengan jajaran Korem 133 Nani Wartabone. Anggaran bersumber dari dana hibah Kesbangpol Provinsi Gorontalo senilai 3 miliar rupiah diperuntukkan pembebasan lahan dan pembangunan fisik program Karya Bakti TNI ini. Di tempat yang sama, Danrem 133 Nani Wartabone Brigjen TNI Amrin Ibrahim menyampaikan bakti sosial TNI ini dilaksanakan dalam berbagai wujud, salah satunya melalui program Karya Bakti
dengan kriteria sasaran berupa daerah miskin, tertinggal, terisolir atau terpencil di wilayah Korem 133 Nani Wartabone. Danrem mengakui pihaknya hanyalah perantara, anggaran tetap berasal dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Kehadiran Penjagup Hamka didampingi istri Dr. Gigi Gamaria Monoarfa, Wakapolda Gorontalo, Kepala Kesbang Pol Provinsi Gorontalo, Kepala Dinas PUPR, serta pimpinan OPD lainnya. Pembangunan jalan ini diselesaikan dalam kurun waktu mulai dari tanggal 30 Mei hingga 28 Juni 2022. Biro Organisasi Provinsi Gorontalo menggelar rapat koordinasi organisasi dan tata kelola Provinsi Gorontalo tahun 2022 pada Rabu 20 Juli 2022. Rakor ini sekaligus untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang sistem kerja instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi. Ya, Mitra Kominfotik, informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Biro Organisasi Provinsi Gorontalo menggelar rapat koordinasi organisasi dan tata laksana atau Ortala seprovinsi Gorontalo tahun 2022 pada Rabu 20 Juli 2022. Rakor yang mengambil tema meneguhkan birokrasi yang netral dan profesional melalui percepatan reformasi birokrasi dan ASN berakhlak tersebut dibuka langsung oleh penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur. Dalam sambutannya, Hamka menyampaikan penyederhanaan birokrasi merupakan amanat Bapak Presiden yang disampaikan pada sidang paripurna MPR RI, di mana Presiden menegaskan perlunya penyederhanaan birokrasi pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Lebih dari itu, Hamka menilai penyesuaian mekanisme kerja merupakan inti transformasi birokrasi yang merubah lingkungan kerja dan pola kerja ASN sekaligus perubahan pola pikir ASN pada semua tingkatan. Kita telah menyelesaikan 2 tahapan, yakni penyederhanaan struktural dan penyederhanaan jabatan. Saat ini kita sedang melakukan penyesuaian mekanisme kerja yang merupakan bagian dari tahapan terakhir dari penyederhanaan birokrasi. Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Arianto Husain menyampaikan tujuan dilaksanakan rakor ini sebagai langkah untuk mengetahui kebijakan reformasi birokrasi dalam transformasi birokrasi dari tahun 2010 sampai tahun 2025. Ditambahkan Arianto, penyederhanaan birokrasi termasuk dalam 5 prioritas kerja Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin.